Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah algoritma dan pemrograman. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik method atau fungsi di bahasa pemrograman C#. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menjelaskan konsep utama dari method yang ada di C#, kemudian bisa membedakan antara dua jenis method, yaitu void method dan value method. Kemudian yang ketiga, bisa membuat void method dan value method di C#, kemudian bisa memanggil kedua method tersebut, dan yang terakhir bisa membuat sebuah program kecil untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan method. Kita mulai dari kenapa harus membuat sebuah method, dan kita menggunakan sebuah problem yang ada di layar. Jadi bayangkan kamu adalah seorang programmer dan kamu diminta untuk membuat sebuah program yang akan mencetak pattern atau pola seperti ini. Jadi ini pola bendera dengan tiangnya berulang 3 kali. Nah, secara intuitif kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan console.writeLine seperti ini, ya. Jadi mencetak sama persis dengan pola yang diminta. Sejauh ini tidak ada masalah. Namun, ketika kita diminta untuk merevisi misalkan jumlah baris persegi atau benderanya diganti menjadi 5 baris, yang tadinya berjumlah 4 baris, atau tinggi dari tiangnya, ya, atau yang garis vertikalnya diganti menjadi 7 baris, maka ini akan memakan waktu dan tenaga. Kenapa? Pertama, kita harus menemukan posisi di mana kita harus menambahkan barisnya, ya. Dan kalau hanya 30 baris seperti ini mungkin tidak terlalu sulit, ya. Tapi bayangkan kalau teman-teman punya 1000 baris, ya, dan itu harus menemukan secara manual, tentu akan memakan tenaga. Nah, makanya ada masalah kalau kita menggunakan cara manual seperti ini, yaitu pertama sulit diperbaiki, ya, karena perubahan sedikit akan membutuhkan usaha yang ekstra. Kemudian yang kedua, sulit untuk dibaca, ya, dan mungkin selain ini adalah sulit untuk di-maintenance. Kemudian solusinya apa? Solusinya dengan menggunakan method. Nah, sekarang coba bayangkan kalau kita punya masalah yang seperti ini, kita bisa membuat beberapa buah method yang mana masing-masing method itu punya tanggung jawab untuk mencetak pola tertentu. Misalkan nih, yang bendera ini kita bisa buatkan sebuah method yang akan khusus, ya, mencetak bentuk atau pola dari bendera. Jadi kita bisa buatkan method seperti ini. Nah, yang nanti akan bertanggung jawab untuk mencetak pola tersebut. Jadi kita bisa anggap sebuah method itu sebagai sekumpulan kode yang punya nama dan kita bisa panggil, gitu ya. Begitu halnya juga dengan method yang kita gunakan untuk mencetak tiangnya, ya. Jadi kita bisa buatkan method untuk mencetak tiang seperti ini, dan nantinya kita akan panggil. Nah, cara pemanggilnya seperti apa? Caranya dengan menggunakan nama methodnya. Jadi kalau bendera tadi kita punya nama gambar persegi panjang, ketika kita panggil method gambar persegi panjang, ya, dengan cara seperti ini, gambar persegi panjang, maka dia akan otomatis menjalankan method yang ini, ya. Jadi dia akan jalankan method yang ini, kemudian berikutnya dia akan jalankan yang gambar tiang, maka akan menjalankan yang di bawahnya bergantian, ya, sama seperti yang ada di sini. Cuman sekarang jauh lebih rapi, dan kalaupun ada revisi, jadi misalkan tadi minta diganti jumlah baris benderanya bukan 4 tapi 5, kita cukup mengganti di satu tempat saja, di sini saja, ya. Maka secara otomatis seluruh baris yang memanggil method ini akan menggunakan revisi yang kita sudah perbaharui, ya, dan jauh lebih mudah dan gampang dipelihara, ya, kode dari program kita. Nah, jadi tadi method adalah sebuah blok kode yang berisi serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu atau tugas yang spesifik. Nah, untuk bisa digunakan, seluruh method itu harus didefinisikan dulu, ya, didefinisikan dulu. Nah, cara mendefinisikannya adalah seperti yang ada di bawah ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tuliskan. Yang pertama disebut dengan modifiers.
Ini akan kita gunakan untuk mendefinisikan karakteristik ataupun perilaku dari sebuah method, ya. Kita akan membahas topik ini lebih lanjut di mata kuliah Object Oriented Programming. Jadi untuk mata kuliah ini kita terima bahwa sebuah method itu ada yang namanya modifiers, ya. Kemudian yang berikutnya adalah return type. Jadi sebuah method itu dia punya dua kemungkinan, apakah dia mengembalikan nilai atau dia hanya melakukan sebuah aksi. Nah, method yang hanya melakukan sebuah aksi atau melakukan sebuah perbuatan tanpa mengembalikan nilai kita kenal dengan istilah void method, ya. Dan sementara method yang mengembalikan nilai kita sebut sebagai value method. Dan yang berikutnya adalah nama dari method tersebut. Sebagai contoh, tadi di contoh di atas kita gunakan nama gambar persegi panjang. Nah, itu kita sebut sebagai nama dari methodnya. Kemudian setelah itu ada tanda kurung, ya, yang harus kita letakkan setelah nama. Ini akan kita isi dengan parameter atau bisa kita artikan sebagai sekumpulan input yang dibutuhkan method untuk melakukan instruksi-instruksi yang diminta, ya. Jadi list parameter itu berupa variabel-variabel yang akan digunakan sebagai input oleh si method yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini tadi, ya. Oh ya, yang ini adalah instruksinya kita letakkan di dalam body dari method tersebut. Nah, contohnya di sini kita punya sebuah method yang namanya gambar persegi panjang. Jadi coba kita petakan, ya, dari definisi yang di atas. Nah, static ini disebut sebagai non-access modifier. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah method yang bisa dipanggil tanpa dibuatkan objeknya, maka kita harus tempatkan kata-kata statik di depannya. Jadi sekarang teman-teman terima dulu saja bahwa ada kata-kata statik ketika ingin membuat sebuah method yang diakses tanpa menggunakan objek, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kata-kata atau keyword void. Void ini seperti yang saya sampaikan di depan, mengindikasikan bahwa method yang kita buat itu tidak mengembalikan nilai. Dia hanya melakukan sebuah aksi. Contohnya di sini, method ini hanya mencetak baris. Jadi dia tidak mengembalikan sebuah nilai, dia hanya mencetak sesuatu, ya. Nah, kemudian yang ini gambar persegi panjang, ini adalah sebuah nama dari method yang kita punya. Jadi nama ini harus unik, ya. Jadi tidak boleh ada dua method yang namanya sama dan parameternya sama. Jadi nanti si compilernya bingung, ya. Jadi harus unik. Nah, berikutnya di kurung ini tidak ada parameter, artinya method ini tidak membutuhkan input, ya, tidak membutuhkan input, dan bodinya hanya mencetak baris seperti ini. Jadi input atau parameter itu tidak wajib, ya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana mendefinisikan sebuah method dalam sebuah kelas, ya. Jadi kelas itu adalah sebuah struktur di bahasa pemrograman berbasis objek, ya. Ada Java termasuk C# di dalamnya, di mana di dalamnya terdapat beberapa buah method. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, nama kelasnya adalah generator bendera. Di dalamnya ada beberapa buah method, ada main method, ada tadi yang method kita tambahkan, ada gambar persegi panjang dan gambar tiang. Ini adalah method yang custom yang kita buat. Sementara main method itu adalah method wajib, ya, yang harus kita buat ketika kita membuat sebuah kelas. Jadi dalam sebuah project pasti ada satu kelas yang di dalamnya terdapat sebuah main method. Saya ulangi, dalam sebuah project, ya, dalam sebuah project tentu ada beberapa kelas, kan, nggak cuma satu kelas. Dan dalam satu kelas tersebut ada, ya, dalam salah satu kelas, ya, ada sebuah method yang namanya main. Jadi ini adalah sebuah method utama yang akan diakses oleh compiler, ya, ketika dia menjalankan program kita. Jadi ketika dia jalankan program, dia akan cari kelas yang mengandung main method, kemudian dia akan mulai mengerjakan dari main atau method utama ini. Jadi ini kita sebut sebagai method utama, ya. Nah, kemudian yang
perlu kita perhatikan bagaimana cara bekerjanya ya. Jadi ketika tadi saya sebutkan di compile atau dijalankan, maka program atau compiler akan mencari ya baris main methodnya di mana. Nah, ketika dia sudah temukan, dia akan lihat, oh ternyata ada di sini. Kemudian dia akan masuk ke dalam main methodnya. Kemudian dia akan jalankan baris yang gambar persegi panjang. Oh, berarti ini adalah sebuah method. Maka dia akan cari definisinya di sini. Oh, ini yang di bawah ini. Maka dia akan jalankan yang di sini. Ya, selesai dia akan kembali lagi ke atas. Berarti dia akan lanjut ke gambar tiang yang baris nomor 7 ini. Gambar tiang juga sebuah method. Dia akan cari, oh yang ini, maka dia akan jalankan. Selesai dia menjalankan method ini, dia akan kembali lagi ke baris berikutnya, yaitu gambar persegi panjang. Begitu seterusnya sampai semua instruksi yang ada di dalam main method ini selesai. Ya. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa main method itu bertindak sebagai pengatur alur dari program yang kita buat. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai method invocation atau pemanggilan method, ya, atau invoking method. Jadi kita memanggil method yang sudah kita definisikan. Nah, mungkin diagramnya bisa juga seperti ini teman-teman. Jadi kita punya sebuah program yang tadi, kemudian ada main method, ada gambar persegi panjang, ada gambar tiang. Nah, programnya dimulai pasti dari main methodnya. Nah, ketika programnya dijalankan, masuk ke main methodnya, di dalam main methodnya dia akan mengeksekusi baris nomor 6, gambar persegi panjang. Maka dia akan memanggil method gambar persegi panjang. Jadi panggil method gambar persegi panjang. Kemudian dia akan jalanin apa yang ada di dalam gambar persegi panjang. Ternyata hanya mencetak baris 4 baris ini ya. Kemudian selesai dia akan kembali lagi ke main methodnya ya, kembali lagi ke main methodnya. Kemudian dia akan cari instruksi selanjutnya. Oh, ternyata menjalankan baris nomor 7, yaitu gambar tiang. Dia akan panggil method gambar tiang, dia akan jalankan, selesai balik lagi ke main method, kemudian panggil lagi baris berikutnya, ternyata balik lagi ke gambar persegi panjang, ya, balik lagi, dan begitu seterusnya ya. Jadi main methodnya itu akan berfungsi sebagai pengatur alur utama dari program yang kita buat ya.